Salam adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dulu. Yang pertama kita akan naikkan pujian Happy Yaya, Happy Yeye, dan Jalan Serta Yesus. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Tangannya di pinggang, kita akan memuji Tuhan dengan Happy Yaya, Happy Yeye. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yang kedua, jalan serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita duduk. Kita akan berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan yang kami rasakan. Bahkan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu walaupun secara online. Berkati anak-anak kami yang di rumah yang melakukan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyertai anak-anak kami dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Bisa ya adik-adik ya? Ayo. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dalam puji-pujian di pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman yang hamba bawakan untuk adik-adik di sekolah Minggu Bukit Palma. Biarlah adik-adik yang ada di rumah bisa mengikuti dengan baik, tidak hanya mendengar, tetapi adik-adik yang di rumah bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, ayo ambillah kitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari lanjutan cerita minggu lalu. Ya, minggu lalu Ibu cerita tentang Abram menolong Lot. Ya, sekarang kita akan membaca dari Kejadian. Ya, Kejadian. Sudah ketemu adik-adik Kejadian? Kejadian itu letaknya di Alkitab yang paling pertama. Ya,
Kita akan mencari angka besarnya, angka 21. Sudah ketemu? Ya. Kalau sudah, kemudian kita akan mencari angka kecilnya, angka 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 3. Begini firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ya, adik-adik. Kalau adik-adik mengikuti video ibu dari ibadah online ini, adik-adik kan tahu bahwa Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi dari negerinya ke tanah yang akan diberikan Tuhan, yaitu di Ur Kasdim. Dia pergi dengan Sarah istrinya, kemudian Lot keponakannya, kemudian pegawai-pegawainya atau pekerja-pekerjanya, kambing dombanya semua di bawah. Nah, saat ini renungan hari ini berjudul Jangan Takut Abram. Nah, siapa adik-adik yang pernah merasa takut? Ayo. Ya, adik-adik pasti pernah merasa takut. Takut sendirian di rumah, takut sama keadaan yang gelap. Nah, kalau adik-adik dalam keadaan gelap pasti takut. Ibu aja juga takut kalau dalam keadaan gelap. Nah, Abram juga merasa takut, adik-adik. Ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, Tuhan berjanji untuk menyertai. Tuhan menjanjikan bahwa Abram akan diberkati. Tetapi apa kenyataannya, adik-adik? Ketika Abram sudah tua, sudah hampir umurnya 100 tahun, belum mempunyai anak, adik-adik, belum mempunyai keturunan. Padahal pada zaman itu seseorang istrinya tadi yang bernama siapa, adik-adik? Sarai, ya, Sarai. Sarai ini belum mempunyai anak karena mandul. Padahal Sarah ini udah tua, adik-adik. Begitu juga Abram udah tua. Takutlah si Abram ini. Takut, kenapa? Nanti kalau sudah tua siapa yang merawat aku? Siapa yang akan menguburkan aku kalau aku mati? Nah, banyak ketakutan yang dialami oleh Abram. Nah, tetapi Tuhan berjanji untuk memberkati adik-adik. Begitu juga dengan keturunan. Padahal Abram ini punya harta benda yang banyak, ternak yang banyak, pegawai yang banyak, tapi tidak mempunyai anak, adik-adik. Sedihlah hati Abram. Tetapi Tuhan ingin membuat iman Abraham ini selalu bertumbuh. Selalu dengan cara apa Abram tadi? Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Abram ini dikuatkan kembali, yaitu dengan cara apa, adik-adik? Abram ini pada suatu malam dibawa keluar untuk melihatlah Abram. Ketika melihat di langit, banyak sekali bintang-bintang. Kalau malam adik-adik pasti pernah melihat bintang di langit ya. Begitu juga Allah menyatakan firman-Nya kepada Abram, lihatlah bintang-bintang di langit. Dapatkah engkau menghitungnya? Nah, begitu juga dengan keturunanmu nanti, Abram, seperti itu. Jadi adik-adik, pada pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 3 ini, di mana Sarai yang sudah tua bisa mengandung, bisa melahirkan anak, itu adalah kuasa dari Tuhan Yesus, Tuhan kita, Tuhan Yesus. Akhirnya Abram dirubah menjadi namanya, menjadi Abraham.
Nah, kalau Abraham di dalam Alkitab ini adalah mempunyai arti bapa segala bangsa. Dan Sarai pun dirubah menjadi nama Sarah. Nah, Sarah ini adalah juga ibu segala bangsa. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham, dan akhirnya di dalam pasal 21 ini Abraham bisa memiliki keturunan. Dan Sarai melahirkan seorang bayi laki-laki dan diberi nama Ishak. Ya, diberi nama Ishak ya adik-adik. Akhirnya janji Tuhan dinyatakan melalui kehidupannya Abraham dan Sarah, karena namanya tadi sudah diganti oleh Tuhan menjadi Abraham dan Sarah, yang sebelumnya bernama Abram dan Sarai ya. Nah adik-adik, melalui cerita hari ini Ibu ingin adik-adik tidak merasa takut. Rasa takut itu wajar, tetapi jangan adik-adik kalah dengan rasa takut itu. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara berdoa, dengan cara merenungkan firman Tuhan. Bisa adik-adik lakukan kalau ketika adik-adik merasa takut. Entah itu adik-adik takut sama gelap, di rumah sendiri, atau ketika adik-adik menghadapi masalah, renungkanlah firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada adik-adik. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Itu cerita hari ini, adik-adik belajar untuk menghilangkan rasa takut dengan cara apa tadi adik-adik? Berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Cukup sekian cerita hari ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan bagikan ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya hari ini diambil dari Kejadian 21 ya. Kejadian 21 ayatnya yang ketiga, yaitu Abram menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ya, itu ayat hafalan untuk hari ini. Sebelum kita selesai, kita akan tutup di dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk janji-Mu untuk menyertai anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami boleh belajar bahwa firman-Mu selalu menyertai kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami boleh mengimani bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau akan selalu menyertai dalam keadaan apapun untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Baik saat ini mereka masih secara online dan belum ke gereja, tapi kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau akan selalu menjaga, melindungi adik-adik yang di rumah, bahkan saat mereka bermain bersama teman-temannya, Tuhan juga akan melindungi dan menjaga sehingga anak-anak kami ini boleh hidup bersejahtera bersama orang tuanya. Berkati masa depan anak-anak kami yang ada di rumah ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu memberikan kebaikan, masa depan yang baik. Bahkan Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang lain untuk kehidupannya. Kami juga berdoa untuk gereja kami ke depan ya Tuhan, dari Bapak Pendeta, majelis, pengurus semua kategorial dan warga jemaat semua. Mari Bapak berkatilah gereja kami sehingga gereja kami menjadi gereja yang selalu Engkau berkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk sekolah adik-adik yang ada di rumah. Walaupun masih secara online Bapak, kami tahu Engkau akan memberikan kepintaran kepada adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kehidupan yang Kau nyatakan di dalam kami. Jaga dan lindungi kami dari virus yang jahat saat ini yang sedang mewabah ya Bapa, sehingga kami boleh hidup berdamai, boleh hidup sejahtera di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.